Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fauzia, NIM 58. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas Les Chatelier. Nah, apa sih asas Les Chatelier itu? Nah, jadi asas tersebut itu ada hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, apa sih hubungan mereka? Nah, jadi asas Les Chatelier ini itu bisa dibilang atau gampangnya itu sebuah alat untuk kita tahu faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, jadi Les Chatelier sendiri itu bunyinya bisa dilihat di PPT. Artinya itu apabila ada tekanan eksternal yang masuk ke dalam sebuah sistem yang sudah setimbang, maka sistem ini itu akan menyesuaikan diri sedemikian rupa terhadap tekanan yang masuk gitu. Nah, jadi tekanan di sini itu berupa konsentrasi, suhu, volume atau tekanan, dan katalis gitu. Nah, faktor kesetimbangan tadi kan ada 4. Yang pertama saya akan membahas tentang konsentrasi. Jadi pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan. Apa sih pengaruhnya? Jadi apabila konsentrasi diperbesar, maka reaksi akan bergeser dari arah Z tersebut. Nah, apabila konsentrasinya diperkecil, maka reaksinya akan bergeser ke arah Z tersebut. Jadi kalau konsentrasinya diperbesar itu dari arah Z tersebut, kalau konsentrasinya diperkecil, reaksinya bergeser ke arah Z tersebut. Nah, contohnya itu pada reaksi berikut ini. Kalau FeSCN-nya konsentrasinya dinaikkan, maka akan bergeser ke kanan. Bergesernya dari arah Z tersebut gitu. Nah, kalau FeSCN2+-nya konsentrasinya diturunkan, maka bergesernya akan ke kiri. Nah, pada contoh kasus, misal reaksi tersebut ditambahkan dengan NaSCN. NaSCN kan nanti akan mengurai menjadi Na plus menjadi SCN-. Jadi SCN-nya kan akan sama aja kan bertambah. Nah, SCN-nya itu kan terletak di sebelah kanan reaksi. Jadi SCN-nya konsentrasinya kan bertambah. Nah, arah kesetimbangannya itu bergeser dari NaSCN, mengakibatkan FeSCN-nya itu warnanya bertambah pekat gitu. Nah, yang kedua yaitu pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Apa sih pengaruhnya? Jadi pengaruh suhu ini berkaitan langsung dengan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apa sih reaksi eksoterm dan reaksi endoterm itu? Jadi reaksi eksoterm itu reaksi yang spontan, tidak memerlukan energi, tetapi malah dia akan menghasilkan energi. Sementara kalau reaksi endoterm itu reaksi yang membutuhkan energi. Jadi kalau dalam reaksi kesetimbangan ini, apabila suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bersifat eksoterm, jadi arahnya ke kanan. Jika suhunya dinaikkan, maka reaksi tersebut akan bersifat endoterm. Nah, arah kesetimbangannya akan bergeser ke kiri. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi seperti definisinya sendiri, reaksi eksoterm kan dia malah menghasilkan kalor. Dia tidak butuh kalor. Jadi dia tidak butuh kenaikan suhu. Suhu itu kan nanti menghasilkan panas. Panas itu kan menghasilkan energi kan. Nah, beda sendiri dengan reaksi endoterm. Dia adalah reaksi yang menyerap energi atau membutuhkan energi. Jadi perlunya kenaikan suhu, yaitu supaya nanti suhunya yang menghasilkan kalor atau energi itu nanti akan diserap oleh reaksi endoterm gitu. Nah, contohnya itu bisa dilihat pada reaksi berikut ini. Proses pembentukan COCl42- ini melalui proses endotermik. Jadi pertama itu larutan tersebut dipanaskan. Jadi nanti arah kesetimbangannya itu bergeser ke arah COCl42- ini. Akibatnya warna larutan itu menjadi biru. Nah, setelah proses pemanasan ini dilakukan proses pendinginan, yang artinya melalui proses eksotermik. Nah, arah pergeseran kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kanan, yang mengakibatkan warna larutan akan berubah menjadi merah muda. Yang ketiga itu pengaruh konsentrasi atau volume terhadap kesetimbangan.
tekanan dan volume ini itu terjadi pada fase gas dengan fase gas. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai tekanan dan volume terhadap kesetimbangan, kita itu harus mengetahui dulu hukum dari gas ideal. Contohnya itu bisa dilihat pada reaksi berikut ini. Jadi apabila tekanannya naik, auto kan volumenya turun. Nah, pergeseran kesetimbangannya itu bergeser ke kanan gitu. Jadi bisa contoh gambarnya gini, jika tekanannya naik maka molnya juga akan naik gitu. Jadi reaksinya bergeser kemana? Jadi reaksinya bergeser dari koefisien yang besar ke koefisien yang kecil. Kalau dari reaksi tersebut, apabila tekanannya dinaikkan maka akan bergeser ke kanan. Soalnya koefisiennya yang kiri itu kan koefisiennya 4, yang kanan koefisiennya 2. Jadi bergesernya ke arah koefisien yang kecil gitu. Yang keempat adalah katalisator. Nah, katalisator ini itu dia tidak mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Yang perlu dicatat, dia tidak mempengaruhi arah, tetapi dia mempengaruhi laju kesetimbangan gitu. Jadi katalisator ini itu berfungsi untuk mempercepat laju proses setimbang. Contohnya itu pada sintesis amonia. Reaksinya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Adanya katalisator ini akan membuat laju pembentukan NH3 itu menjadi lebih cepat. Nah, itu tadi 4 faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Jadi apa yang dikatakan dalam Le-Chatelet Principle itu sangat benar. Jadi sebuah sistem yang sudah setimbang, apabila ada pengaruh atau ada tekanan dari luar, maka sistem tersebut akan menyesuaikan diri sedemikian rupa terhadap tekanan tersebut gitu. Nah, cukup itu yang bisa saya sampaikan tentang Le-Chatelet Principle. Terima kasih.